Ruangannya di sana, di tengah-tengah, gedung tengah. Baiklah, sebelumnya satu, berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika, khususnya matematika peminatan. Hari ini kita akan mempelajari pembahasan matematika peminatannya dari materi yang ada di buku. Tadi Ustaz cek di halaman 120 ya. Tapi di sini sudah Ustaz sajikan langsung ke Jamboard saja biar mudah langsung mengamati tanpa buka-buka buku lagi. Materi kita judulnya adalah menghitung volume paralelepiped. Susah betul namanya. Ya, namanya seperti ini memang ya. Paralelepiped. Mahal sih nyebutnya. Ada yang bisa bantu nyebutkan paralelepiped. Memang seperti itu ya tulisannya. Di halaman 120. Ya. Memang paralelepiped. Ini intinya bangun ruang sih sebenarnya. Bangun ruang yang memiliki atau yang tersusun atas satu vektor ya. Apa pengertian dari paralelepiped sendiri? Kalau di buku ini sudah saya fotokan. Materi kita adalah berkaitan dengan volume pada suatu bangun ruang yang memiliki alas lebar dan tinggi ya. Tapi terdiri atau terbentuk atas vektor ya. Sebagai contoh di sini pengertiannya, jika diketahui tiga buah vektor, ada tiga buah vektor, itu memiliki titik pangkal yang sama, maka ketiga vektor tersebut dapat membentuk suatu bangun ruang, di mana ketiga vektor tersebut berperan sebagai rusuk-rusuk dari bangun ruang tersebut. Seperti pada gambar berikut. Ini halaman 120 ada gambar seperti ini ya, kalau dibuka bukunya. Vektor yang dimaksud itu yang warna merah di sini. Yang warna merahnya adalah vektor penyusunnya. Jadi awalnya itu ada tiga vektor. Tiga vektor ini nanti dia karena dibangun ruang gitu ya, maka dia ada tiga dimensi. Berarti nanti ada I, ada J, ada K seperti itu. Ya, seperti materi vektor yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Ya. Tapi di sini dibuat simbol saja. Ada vektor A, vektor B, vektor C. Ada A, ada B, dan ada C. Ya. Dari ketiga vektor ini, jika dia bertumpu satu titik yang sama, ini bisa dijadikan suatu bangun ruang. Kalau konsepnya gitu ya. Bangun ruang ini disebut dengan paralelepiped. Paralelepiped. Ya, itu namanya. Ini adalah rusuk-rusuknya. Jadi nanti ada yang sebagai alas, ada yang sebagai lebar, ada yang sebagai tinggi, gitu ya. Ini tadi saya contohkan, saya gambarkan di sini aplikasi. Agak susah gambarkannya, tapi ya kayak inilah kalau digambarkan pakai aplikasi. Kalau di buku gambarnya kayak tadi. Saya nggak tahu juga nih gimana orang buku nyiptainnya kok jadi seperti ini. Tapi dalam aplikasi kayak gini digambar. Ada vektornya. Nah, sih ya. Di sini buat volumenya 28 sama seperti yang ada di buku gitu ya. Kita putar sedikit. Nah, putar ini. Nah, seperti ini ya. Kalau kita amati aja gitu ya. Ada A, ada B, ada C, ada sama titik-titiknya. Itu vektornya gitu ya, penyusunnya. Oke. Ya seperti ini dia. Ini disebut dengan parallelepiped. Intinya dia adalah bangun ruang yang tersusun atas tiga buah vektor yang dijadikan sebagai rusuk-rusuknya gitu ya. Oke, sampai sini saya harap sudah dibuka bukunya atau bisa mengamati di gambar sini ya. Jadi istilah ini, parallelepiped ini ya bangun ruang yang tersusun atau terbentuk dari gabungan tiga vektor gitu ya. Tentu nanti berkaitan dengan hitung-hitungannya, berhubungan dengan mencari luas, mencari volume gitu ya. Tentu nanti dihubungkan dengan mencari atau menghitung vektor gitu ya. Dimana jika bangun ruang tadi yang disebutkan sebelumnya ini adalah bangun ruang parallelepiped ini bisa dicari volumenya itu dengan rumus umum dari volume sendiri. Jadi kalau bangun ruang itu sendiri ya sama seperti balok atau kubus, pasti volumenya adalah alas kali tinggi semuanya, luas alas kali tinggi ya. Ini adalah rumus umum pada volume. Semua bangun ruang
rumus volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Tapi yang jadi masalah terkadang adalah untuk mencari luas alasnya itu berbagai macam bentuk. Ada yang alasnya bentuk segitiga, berarti luas alasnya nanti alas kali tinggi per 2 gitu ya. Ada yang luas alasnya itu dalam bentuk persegi, berarti luas alasnya itu dalam bentuk P kali T. Jadi ini ada dua variasi, tergantung dia jenisnya. Alas kali tinggi, alas kali tinggi per 2 ya, atau satu lagi kemungkinan yang lainnya itu panjang kali lebar gitu. Kapan menggunakan panjang kali lebar? Jika dia persegi alasnya. Kapan menggunakan alas kali tinggi per 2? Jika dia adalah segitiga alasnya gitu ya. Seperti ini. Itu maka banyak variasi rumus luas itu, rumus volume itu banyak variasinya atau banyak jenisnya. Masih ada yang ingat enggak rumus volume bangun ruang? Kubus. Volumenya apa? Ada yang ingat? Lupa. Nah, lupa. Balok atau nama-namanya dulu lah daripada kita pusing gitu. Ini rumusnya nama-nama bangun ruang, kita pelajari yang dasar dulu yang gambarnya kita gambar. Kalau yang seperti ini lurus anggap garis ini ya. Bangun ruang apa namanya? Kalian tahu nih bangun ruang apa? Kubus. Kubus. Kalau dia yang segitiga misalkan, seperti ini. Ini apa lagi? Ini bangun ruang ya. Saya ingat kalau yang lingkaran seperti ini, menggambarkannya susah ya. Itu bola. Bola ya. Kalau bola kita pakai lingkaran misalnya. Nah, tuh. Ya, ada jari-jarinya gitu ya. Nah, gitu ya. Ini bangun-bangun ruang nih, kalau dia kubus yang atas, ini ada nanti. Ini apa nih yang kedua nih? Di bawah bola katanya. Ada yang tahu ini yang tengah-tengah? Limas atau prisma? Prisma. Prisma. Kalau limas bedanya apa sama prisma? Mas tuh alas segitiga di bawah. Segitiga di bawah, di atas? Ini segitiga di atas bawah. Terus Mas, kayak piramida ya? Nah iya, kayak piramida. Intinya atasnya tajam ya. Kalau perbedaannya itu puncaknya sih kalau kata orang. Di puncaknya itu hanya satu tujuan gitu ya. Nah, seperti ini namanya limas gitu ya. Contohnya ya prisma atau apa lagi gitu. Tenda bisa. Ini limas ya. Jadi bentuk-bentuk yang seperti ini, kecuali bola ya, bola tidak berhubungan sama volume alas karena alasnya nggak jelas. Kalau kubus atau prisma ini volumenya sama, itu luas alas LA kali T. Ini juga sama, volumenya LA kali T ya. Tapi yang masuk tadi LA nya kan bervariasi, luas alasnya ini tergantung. Untuk kubus alasnya itu adalah persegi, tapi untuk prisma alasnya bukan persegi lagi tapi segitiga. Maka dua rumus untuk yang di sini, kalau variasinya ini kan rumus umumnya nih, LA kali T gitu ya. Kalau kubus, karena luas alas itu dalam bentuk persegi, luas alas dari persegi apa? Ya bukan alas panjang kali lebar, P kali L kali T gitu ya. Tapi karena PL dan T-nya ini sama, karena kubus ya, panjangnya sama dengan lebarnya sama dengan tingginya, maka dia S kali S kali S seperti itu. Atau dibuat singkatnya S pangkat 3. Karena S pangkat 3 datang dari mana? Dari luas alas kali tinggi. Tapi luas alas kali tinggi yang sudah terkhususkan, dalam artian sama panjang antara lebar, panjang dan tingginya gitu. Sama-sama dianggap sebagai sisi gitu ya. Maka S pangkat 3-nya ini munculnya dari sana. Tapi kalau prisma tentu luas alasnya tergantung alasnya segitiga. Prisma ini nggak selalu segitiga ya, bisa jadi segi 5, segi 6 dan sebagainya. Kalau dia luas alasnya itu dalam bentuk segitiga,
maka di sini yang menjadi luas alas pada segitiga itu alas kali tinggi A kali T per 2. Tapi T yang pertama ini beda sama T yang kedua. T yang pertama ini adalah tinggi segitiganya gitu ya. Tinggi segitiga yang di bawah. Tapi bukan ke sana sih arah kita mempelajari. Ini hanya mengingatkan gitu ya. Bahwa materi volume ya, ini yang bangunnya adalah baku. Dalam artian sudah jelas bentuknya atau variasi tidak ada gitu ya. Dalam artian ini sudah jelas, dan ini biasanya dibentuk dari suatu angka yang sudah pasti, misalkan sisinya dikasih tahu gitu ya. Prisma juga sama, alasnya dikasih tahu panjang dan lebarnya. Tapi sekarang materi kita yang berhubungan juga dengan volume, tapi tidak seperti yang materi ini gitu ya, kubus sama prisma ini tidak. Tapi ini lebih berhubungan dengan vektor. Ya, ada materi volume tapi berhubungan atau dihubungkan dengan materi vektor. Bagaimana mencari volume tanpa memakai rumus luas alas kali tinggi dan sebagainya tadi, karena ini bangunnya tidak kubus, tidak juga prisma gitu, tapi bangun yang terbentuk atas 3 buah vektor yang disatukan, seperti contoh di sini. Ini di halaman 120 tadi. Oke. Ya. Kemudian di sini jika ditarik dia, kalau rumusnya itu nanti adalah luas alas dikali tinggi. Karena alasnya itu di sini kalau digambar ini alasnya adalah B sini ya. Tingginya A dengan C ini nanti bisa jadi tinggi. Maka ini bisa dicari atau dijadikan satu rumus baku ya. Rumus mencari volume pada bangun ruang paralelepiped ini ya, itu dengan menggunakan atau mengalihkan 3 vektor pembentuknya, tapi mengalihkannya juga dengan 2 konsep perkalian yang sudah dipelajari. Ada namanya kali titik, perkalian titik, satu ada perkalian silang ya. Itu dua perkalian yang berbeda, dan perkalian silangnya harus didahulukan, artinya dia sebagai perkalian yang diutamakan karena ini untuk mencari tinggi. Bagaimana cara mengalihkannya? Itu nanti tergantung atau disusun dulu angkanya gitu ya. Jadi vektor-vektornya karena ada 3 dimensi, nanti ada x, y, z-nya disusun berdasarkan matriks namanya. Jadi mirip seperti mencari luas segitiga menggunakan konsep perkalian silang, tapi ada sedikit pembedaan ya. Sebagai contoh, ini rumusnya aja ya. Kalau contoh hitungan itu lebih mudahnya, ini contohnya ada di halaman 121 kalau di buku cetaknya. Ada suatu bangun ruang paralelepiped yang dibentuk oleh vektor, ada vektor A213, B-132, C11-2. Kita nggak tahu gambar seperti apa gitu ya. Tapi kalau kita gambarkan, bentuknya adalah seperti yang sudah Ustaz tes di sini. Nah, ini gambarnya. Ini yang dimaksud dengan vektor yang itu yang disuruh cari ya. Nah, dia ada terdiri dari 3 vektor. Jadi yang hitam-hitam ini, yang garis hitam ya, ada dari D ke A, D ke B, D ke C, itu adalah vektor penyusunnya. Ada 3 vektor penyusun, kemudian ditarik, maka terbentuklah satu bangun ruang gitu ya. Berapa volumenya? Kalau di aplikasi langsung ketemu dia jawabannya. Volumenya itu 28. Tapi tentu kita menemukan 28 ini juga harus tahu asal usulnya gitu ya. Minimal kita bisa melakukan perhitungan secara manual gitu ya. Volumenya 28, tapi dari mana muncul 28 ini? Karena di sini alas dan tingginya tidak jelas gitu, bisa jadi banyak variasi. Yang mana alasnya kita juga bingung gitu ya. Tapi karena kita menggunakan perkalian vektor, ini tidak perlu lagi yang mana alas dan tingginya, karena kita tinggal menggunakan konsep perkalian titik dan perkalian silang. Nah, jadi sini rumusnya yang tadi, ada perkalian titik, ada perkalian silang. Bagaimana cara mengalihkannya? Jadi angka-angka 213 kita susun ke bawah sini ya. Nah, ini 213. Kemudian yang B ini 132, ini dia, min 132. Ya. Kemudian yang 11 min 2, ini dia. Jadi tinggal kita susun, ini A, di bawah B, dan di bawah C gitu ya. Susun A, B, C. Tujuannya apa? Ini akan kita kalikan mirip seperti konsep perkalian silang ya, yang main tutup-tutup kemarin ya. Jadi di sini kita susun berdasarkan angka
Pertama di sini. Di sini ada angka 2, ada angka 1, ada angka 3. Ini muncul dari mana? Itu dari baris pertama. Ya, dari baris pertama. Jadi kalau angka di baris pertamanya itu 3, 4, 5, berarti di sini keluarnya angka 3, min 4, 5. Dan di sini tanda min, ini bukan karena dibuat ya, tapi memang konsepnya itu dia selang-seling. Yang kemarin kalau di sini positif, duanya tetap gitu ya. Satunya awalnya positif, jadi negatif 1. Seperti itu. 3-nya tetap kembali seperti semula. Kalau di sini 3, maka di sini wajib 3 juga gitu ya. Tapi kalau di sini negatif, ya menyesuaikan lagi. Misalkan sini min 1 katanya. Berarti sini dari negatif min 1, berarti jadi plus 1 gitu ya, menyesuaikan. Tapi yang jelas angka pertama di sini peletakannya kemana? Ke angka di luar. Jadi tidak dimasukkan ke kotak di sini gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi itu memasukkan angkanya 2 letakkan pertama. Min 1, awalnya 1, tapi min 1 karena dia menggunakan konsep matriks ya. Yang harus selang-seling. Kemudian tersisa di sini ada 2 baris lagi, min 1, 3, 2, 1, 1, min 2 gitu ya. Bagaimana menggunakan yang ini? Kalau untuk yang pertama, berarti ini kita tutup baris pertamanya, kolom pertama. Min 1 sama 1 kita tutup, maka tersisa 3, 2, 1, min 2. Tuliskan dia di sini gitu ya, yang tersisa. Oke. Untuk yang kedua, ini awalnya kosong di sini, belum ada. Kita tutup baris kolom kedua, maka tersisa min 1, 2, 1 dan min 2. Kan ya, tuliskan di kolom yang masih kosong seperti sana. Kalau yang ketiga berarti ini tersisa ini min 1, 3, ini dia 1, 1. Intinya menyusunnya harus tepat ya. Kalau salah susun maka ke bawah juga akan salah. Kemudian cara mengalikannya, di sini muncul min 6 dikurang 2, itu min 6-nya dapat dari hasil perkalian 3 kali min 2. Gitu ya. Min 2 di sini itu karena pengurangan, jadi tanda kurang di sini adalah penghubungnya ya. Jadi memang wajib kurang, semuanya pasti kurang, pasti kurang. Tapi yang jadi pertanyaan adalah dari mana muncul angka 2? Dan 2 ini dapat dari 2 kali 1. Jadi tadi 3 dikali min 2, 2 dikali 1. Kalinya silang ya. Ini kayak materi perkalian silang kemarin sudah dipelajari. Oke. Kemudian dikurangi 1, dapat dari sini. 2 itu muncul dari perkalian silang antara min 1 dan min 2. Muncul angka 2. Dikurangi perkalian silang dari 2 dan 1. Nah, ini dia muncul 2 lagi. Ya. Ditambah 3 yang ini. Ya. Kemudian min 1 datangnya dari min 1 kali 1. Min 3 ini awalnya min memang tanda penghubung ya. 3 kali 1 hasilnya 3 gitu ya. Barunya tinggal dijumlahkan yang di dalam kurung dahulu kan. Min 2 kurang 6 min 8, min 2 kurang 2 itu 0, min 1 kurang 3 min 4 ya. Selama hitung-hitungannya benar tidak ada masalah, insyaallah ketemu. 2 kali min 8 min 16, 1 kali 0 0 ya. Atau boleh diabaikan aja saya tulis, langsung lompat ke 3 kali min 4 min 12. Maka ketemu jawabannya adalah min 28. Tapi ingat, volume itu tidak mungkin negatif. Sama seperti jarak ya, jarak tidak mungkin negatif. Karena negatif itu biasanya berkaitan dengan arahnya gitu ya. Jadi di sini maksud min 28 ini dibulatkan atau dijadikan bentuk mutlak, maka dikasih garis gitu ya. Min 28 dibulatkan menjadi bilangan positifnya, yaitu 28 gitu ya. Jadi cara mendapatkan angka 28 seperti yang di aplikasi ini, sini ya. Ada disebutkannya volumenya 28 katanya. Dari mana muncul volume 28 ini? Kok tiba-tiba ada gitu ya. Di sini. Volume of A, volume dari bangun ruangnya ada 28 katanya. Ya datangnya dari perhitungan yang dilakukan dengan teknik seperti perkalian silang dan perkalian titik seperti ini gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini intinya teliti dan memahami itunya. Apa yang mau dilakukan gitu. Pertama disusun, kemudian ya baru dikali silang, baru ya dilakukan hitung aljabar biasa. Kira-kira bisa enggak? Halo? Ya. Ya, sangat gampang sebenarnya ya. Sangat gampang karena kita belum mencoba atau belum ngetesnya gitu ya. Oke, ini coba biar lebih memahami, kita buat menyelesaikan soal yang kosong dulu lah ya, yang belum ada contohnya ya. Kalau sini kan sudah ada jalannya, bingung juga gitu bagaimana asal usul.
Oke, ini soal ada di buku di halaman ini latihan sih. Halaman 122 uji kompetensi 4.3 soal nomor 5. Di sana ditanyakan, hitunglah volume paralelepiped. Nama lele lagi. Nah, itu namanya ya. Yang dibentuk oleh vektor, jadi ada tiga vektor, ada U, ada V, dan ada W. Ya. Bagaimana bentuk gambarnya kita nggak perlu tahu sebenarnya. Kita suruh cari volumenya saja gitu. Tapi cara mencari volumenya juga harus tepat sesuai dengan langkah yang dicontohkan tadi. Ya. Maka di sini tugas kita adalah pertama, kalau dia lihat contohnya sini, membuat dulu, menyusun gitu ya. Jadi yang ini dulu dibuat nih, yang di sini. Nah, ini dulu disusun ya. Baru nanti ke sebelah sana. Ya. Cara nyusun ini tadi susun sesuai dengan nama vektornya gitu ya. Nah, jadi di sini ada U, V, dan W. Ya, kita tinggal nyusun aja. Cara nyusunnya tentu dengan, jadi ini karena dia U, V, dan W, simbolnya kita ganti ya. Kalau di sebelah tadi, slide sebelah dia A, B, C. Kalau di sini berarti U kali buka kurung V kali silang W. Ini ya. Ini rumus yang akan digunakan. Itu sama saja kita dengan menghitung atau menyusun dulu ya. Nama-nama vektornya. Yang U dulu, U di baris pertama ya. Kita isi dengan 2, kemudian min 1, satu lagi min 2. Min 2. Ini paham dari mana munculnya? 2 min 1 min 2 dari angka yang di atas ya. Dari angka U. Oke. Yang V baris kedua, ada yang bisa membantu menyebutkan tiga angkanya apa aja? 3. Kemudian 2. terakhir Min 2. 2. Nah, scroll. Next. Yang satu lagi, yang W. 2. Min 2. 3. 3 dan Ya. yang kalau K ini Min 1. min 1 ya. Kalau tidak ada angkanya bukan 0 ya, tapi min. Bukan min, tapi 1 gitu ya. Karena ada angka min depannya, simbol min berarti min 1 ya. Jadi yang biru itu mewakili U, yang hijau mewakili V, yang merah mewakili W gitu ya. Baru langkah berikutnya kita menyusun 3 buah. Ininya sih agak lama nyusunnya. Yang pertama positif, yang kedua negatif. Ini memang simbol penghubung ya. Terus sebentar, warna hitam aja lah coba. Yang pertama, kelompok pertama kurang, kelompok kedua tambah, baru kelompok ketiga. Nah ya, baru masukkan angka-angkanya. Warna biru, kita yang ini ngambil yang baris pertama, U-nya letaknya di mana nih? 2 min 1 min 2. Di dalam sini atau di luar? Luar. Oke, di luar sini angka berapa di sini pertama? 2. Yang di sini? Yang di tengah? Min 1 ya, min 1. Tapi nanti karena dia ketemu min di sini, jadi nanti plus din. Tapi tulis aja dulu ya, biar nanti paham dari mana muncul. Nanti yang biru ini letakkan di luar. Tambah sini min 2. Kurang dulu ya. Oke. Berikutnya yang hijau peletakannya. Berarti ini kan di dalam nanti ya. Yang dia kan ada ini apa namanya? 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Kelompok 1 dulu kita selesaikan 4 angka di kelompok 1 sini. Ini angkanya berapa aja nih? Kalau kelompok 1 berarti kita tutup yang ini ya. 2. Nah, bentar kita pakai tutup. Nah, ini tutup. Agak bisa ditutup ya. Nah, dianggap aja ya kita tutup ya, atau diabaikan aja yang sini gitu ya. Nggak usah dimasukkan. Berarti yang dituliskan adalah angka 2 min 2, 3 dan min 1 gitu ya. Merah.
2, min 2, 3, warna merah ini. 3 dan min 1. Paham ya dari mana munculnya gitu ya? Karena ditutup baris yang pertama untuk menyelesaikan kelompok pertama ya. Yang baru gabung. Oke, yang baru gabung menyesuaikan ya. Kita ada setengah jalan. Yang di tengah-tengah kelompok kedua. Berarti kita tutup kelompok kedua di sini. Berarti yang dituliskan adalah 3 min 2, min 2 dan min 1. Yang min 2 min 1 ditulis dulu. Min 2 min 1 di atasnya 3 min 2. Oke, paham ya? Terakhir yang kelompok ketiga, ada yang bantu bisa nyebutkan angka berapa di sini diisi? Di sini ya. 32 kemudian min 2 3 min 2 dan 3. Oke, mantap. Sip. Nah, jika ada terbentuk ini ya tugas kita tinggal melakukan perhitungan gitu ya. Hitungnya juga hati-hati. Yang pertama dari sini aja. Agak panjang nanti. 2 ini dalam di sini ya. Pindahkan. Buka kurung. Jadi 2-nya nanti dikali dengan hasil kali silang ya. Silahkan dikali silang hasil dari yang di dalam kurung kelompok pertama sini ya. Ini berapa nih? Berapa kurang berapa kira-kira? Min 2 kurang 6. Min 2 kurang min 6 ya. Karena 3 kali min 2. Oke. Dikurang. Ini karena min dengan min 1 jadi tambah aja. Tambah 1. Buka kurung. Baru kali silang lagi. Ya. Oke. Ini berapa kurang berapa nih sekarang? Kelompok kedua. Min 3. Min 3 dikurang Min 4. min 4 min 4 atau 4? 4. 4 ya. Karena kan negatif dengan negatif kali silang. Oke. Tambah. Ini tambah atau kurang nih? Karena dia plus dengan min 2 gitu. Jadi min ya. Karena plus dengan min yang jadi min. Oke, dalam kurung. Ini tinggal dikali silang 9 dikurang min 4 ya. Silahkan diamati itu dari mana muncul angka minnya ya karena kali silang. Tugas kita adalah mengoperasikan tanda yang dalam kurung dulu. 2. Di dalam kurung ini min 2 kurang min 6. Hasilnya berapa? 4. Tambah 1 buka kurung. Dalam kurung ini min 3 kurang 4. 1. Salah kalau 1. Min 7. 7. Min 7. Berarti 7 yang benar ya. 2 kali 9 dikurang min 4. 13. 13. Oke, ya. Sudah selesai ya, tinggal dikalikan 2 kali 4 hasilnya ada apa? 1 dikali min 7 min 7 dikurang 2 kali 13 26. Ini bisa nambahkan ini 8 tambah min 7 kurang 26. Ini min jawabannya. Min berapa? 25. 25. Min 25 ya? Iya. Setuju? Setuju? Iya. Iya, pas benar. Baru dibuat kesimpulannya. Jadi volumenya adalah karena walaupun jawabannya min ya, kita abaikan aja min ya, karena dia dibulatkan jadi bilangan positif. Volumenya adalah 25. Ini kalau satuannya cm misalkan ya, cm pangkat 3. Itu kita tahu. Kalau bilang satuan aja, atau 25 satuan ya kalau kita. Ya, satuan luas. Satuan volume ini. 25 satuan volume. Karena nggak tahu ya bentuknya itu cm atau meter gitu. 25 satuan volume. Nah, ini ya. Maka ini selesai satu soal yang berkaitan dengan mencari volume ya. Jadi benda yang kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Yang jelas kalau mau digambarkan bisa sih aplikasi ini. Tapi
Kalau di sini langsung ketemu volumenya ya. Tapi bagaimana cara mencarinya, dari mana asal usul angka jawaban 25-nya, ya lebih kurang seperti ini gitu ya. Intinya teknik tadi yang melakukan perhitungan, menyusun, kemudian mengalih silang dan sebagainya, itu kan menguji ketelitian ya. Ketelitian dan kehati-hatian dalam berhitung, kemudian sabar juga. Nah, yang sana sebenarnya yang mau dikejar, bagaimana melakukan perhitungan itu dengan tepat dan benar ya. Kira-kira bisa ini mengerjakannya secara mandiri, soal yang kayak gini, ujian nih masuk, sanggup? Bisa. Ya, ada pertanyaan nggak kira-kira? Intinya teliti, itu aja sebenarnya kalau masalah soal kayak gitu. Ikutin aturannya dan teliti lakukan perhitungan dan penyusunan. Insya Allah nanti ketemu jawaban sesuai dengan tahapan berikut ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini kita bisa beralih ke latihan soal di halaman 136. Ada ini ya, soal di ABC ya. Ini ya gambarnya, tapi kurang jelas kalau di sini. Silakan aja dibuka buku cetaknya, buku yang warna oranye itu. Perhatikan soal halaman 136, soal nomor 28. Di sana ada soal yang mirip dengan contoh tadi, tapi angkanya berbeda juga. Silahkan Anda melakukan perhitungan seperti yang sudah dicontohkan. Tujuannya sama, untuk mencari volume dari parallelepiped ya, sesuai dengan yang diberikan di soal. Ada U, V, dan W ya. Maka nanti simbol seperti ini juga, tapi angkanya yang disesuaikan atau dirubah saja. Oke, bisa kira-kira menyelesaikannya? Terbayang ya mau diapakan soalnya seperti ini? Iya. Oke, paham ya? Tugasnya saya tugaskan sekarang di classroom. Silahkan nih bisa nanti beralih ke classroom aja. Jadi saya rasa pertemuan kita cukup untuk materi ya, gitu ya. Materi kita hari ini sudah cukup. Ya, silahkan bisa beralih ke sana. Mana tadi tugas? Kita buat dulu tugasnya. Latihan soal halaman 136 nomor 8, namanya volume paralele. Maksudnya tak tahu deh siapa nyimpen namanya. Pipet. Nah, waktunya 3 hari ya, sampai Ahad ya kalau di kelas ya, sampai Ahad. Nah, silakan, itu paling lamanya ya. Tentu nanti kalau telat atau tidak dikumpul pada waktunya akan disesuaikan penilaiannya. Oke, soalnya sudah, tugasnya sudah Ustaz kirim di classroom, nanti dikumpulkannya di sana gitu ya, tugas yang kita pelajari hari ini. Oke, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan dulu sebelum kita tutup dan beralih ke pengerjaan latihan soal ini. Tak ada? Bisa kira-kira? Pak Rudin bisa ya? Iya. Tak ada masalah kan? Cuma satu soal se-Arab bisa ya, selesaikannya tepat waktu juga. Ini ada waktu 20 menit ya, silahkan dikerjakan pada waktu pelajaran ini juga, jadi tidak mengganggu pelajaran lain ya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini, semoga bisa dipahami pertemuan matematika peminatan hari ini, dan juga terakhir ya yang di bulan Ramadan gitu ya. Berikutnya kan kita sudah libur, masuk lagi nanti sudah lebaran, sudah selesai lebaran. Oke, ya tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti ya silakan dikonfirmasi di WA saja sama Ustadz kalau untuk melihat tepat atau belum ya jawabannya. Silakan. Mungkin demikian untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum ditutup, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.